Saya bilang, perintah militer yang akan kita bongkar hari ini itu isinya tentang menanam pohon dan menyelamatkan ekosistem. Ini bukan cerita fiksi loh, ini kisah nyata gimana Tentara Nasional Indonesia di Maluku lewat Komando Patimura mendeklarasikan perang melawan krisis iklim. Yuk kita bedah bareng dokumen yang unik banget ini. Oke, kita mulai ya. Biasanya nih, kalau kita ngomongin tentara, gambaran yang muncul kan udah spesifik banget. Tapi, dokumen yang satu ini benar-benar menantang gambaran itu semua. Coba deh, kita jujur-jujuran. Apa yang pertama kali muncul di kepala kita pas dengar kata prajurit? Pasti soal pertempuran, pertahanan negara, keamanan teritorial kan? Ya tentu aja, itu semua tugas inti mereka. Tapi, perintah yang akan kita lihat ini menambahkan satu tugas lagi yang mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Nah, ini dia nih bagian yang bikin kaget. Di samping peran tradisional yang udah kita kenal, Komando Patimura sekarang secara resmi menugaskan prajuritnya dengan sebuah misi hijau. Kita ngomongin soal pembinaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, sampai pelestarian ekologi sebagai bagian dari tugas resmi mereka. Ini sebuah pergeseran yang, wow, signifikan banget dari tugas konvensional mereka. Pertanyaannya kan sekarang, kenapa? Kenapa militer sampai perlu turun tangan buat ngurusin urusan lingkungan? Nah, perintah ini ngasih jawaban yang sangat jelas, baik dari kacamata global maupun lokal. Dan ini bukan sekedar basa-basi loh. Lihat deh kutipan ini. Ini diambil langsung dari halaman pertama dokumennya. Mereka terang-terangan menyebut triple planetary crisis, yaitu krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi, sebagai salah satu ancaman utama. Jadi ini bukan lagi soal lingkungan sebagai isu sampingan. Bagi mereka, ini adalah ancaman keamanan nasional. Dan ancaman global tadi itu dampaknya terasa banget secara lokal. Direktif ini secara spesifik menyebutkan bencana-bencana yang mengancam wilayah mereka langsung. Ada banjir, tanah longsor, kekeringan, sampai kebakaran hutan. Jadi ini bukan sekedar konsep di atas kertas, tapi sebuah respons terhadap bahaya yang nyata dan ada di depan mata. Nah, ini poin yang krusial. Inisiatif ini bukan muncul gitu aja tanpa dasar. Perintah militer ini punya landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menegaskan kalau TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari pemerintah yang memang punya kewajiban untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan kita. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat dokumen perintahnya itu sendiri. Siapa sih yang ngeluarin dan apa aja konsep-konsep kunci yang perlu kita pahami di dalamnya? Ini dia pihak di balik perintah ini, Komando Daerah Militer 15 Patimura. Stempel resmi ini yang diambil langsung dari dokumen aslinya, ngasih kita gambaran betapa otentik dan seriusnya perintah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2026 ini. Di dalam dokumen ini, ada satu istilah yang sering banget disebut, pembinaan teritorial atau disingkat BINTER. Ini konsep kunci banget. Gampangnya gini, BINTER itu secara tradisional adalah tugas TNI untuk bantu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang konsep yang udah ada ini cakupannya diperluas, jadi termasuk juga soal kesehatan dan pelestarian lingkungan. Terus gimana perintah ini dijalankan? Ya, lewat rantai komando militer yang sangat terstruktur, seperti yang kita lihat di sini. Semuanya itu berawal dari tingkat nasional, dari Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Perintah ini kemudian diterjemahkan jadi direktif yang lebih spesifik di tingkat regional oleh Pangdam. Dari situ turun lagi ke para komandan di tingkat provinsi dan kabupaten, sebelum akhirnya dieksekusi oleh Satuan Komando Kewilayahan atau unit-unit yang ada di lapangan. Oke, kita udah tahu siapa yang memerintahkan dan kenapa. Sekarang bagian yang paling seru, gimana cara mereka melakukannya? Yuk, kita intip rencana aksi konkret yang diperintahkan ke unit-unit militer di lapangan. Ini bukan cuma wacana loh, perintahnya itu spesifik banget. Coba lihat angka ini, 30. Jadi setiap unit komando di wilayah ini diwajibkan punya minimal 30 personel yang udah dilatih khusus soal isu-isu lingkungan. Ini nunjukin keseriusan mereka dalam membangun kemampuan dari bawah. Bukan cuma perintah, tapi juga investasi sumber daya manusia. Dan cara pelaksanaannya juga keren banget, kolaboratif. Lihat deh tabel ini. Metodenya macam-macam, dari ceramah sampai aksi nyata kayak tanam pohon. Tapi yang lebih penting lagi, pesertanya bukan cuma militer. Mereka secara eksplisit diperintahkan untuk melibatkan LSM, Karang Taruna, dan organisasi masyarakat lainnya. Ini adalah sebuah gotong royong. Selain target angka, ada juga tujuan jangka panjang yang lebih besar.
Mereka ingin membangun sinergi dengan lembaga sipil, menumbuhkan rasa solidaritas sosial, memetakan daerah rawan bencana sebagai langkah pencegahan, dan secara umum, meningkatkan peran TNI AD dalam pelestarian alam. Jadi, apa sih kesimpulan besar yang bisa kita ambil dari semua ini? Coba kita mundur sebentar dan lihat gambaran yang lebih luas, menghubungkan direktif ini ke sebuah tema global yang memang lagi hangat-hangatnya. Nah, ini dia intinya. Perintah ini secara efektif mendefinisikan ulang makna dari keamanan nasional. Mereka seakan bilang kalau ancaman modern itu nggak cuma datang dari senjata atau konflik bersenjata, tapi juga dari kerusakan ekologis. Jadi stabilitas lingkungan sekarang dipandang sebagai pilar penting dari keamanan nasional itu sendiri. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih luas untuk kita renungkan bersama. Kasus dari Komando Patimura ini kan contoh nyata dari sebuah institusi tradisional yang beradaptasi. Jadi pertanyaannya untuk kita semua adalah, seiring ancaman terus berubah, bagaimana institusi-institusi lain, entah itu pemerintah, perusahaan, atau bahkan komunitas kita sendiri, harus beradaptasi dan mengambil peran baru untuk menjamin masa depan yang benar-benar aman buat kita semua?